Halo, kembali lagi dengan acara Metode Statistika. Kembali dengan saya, Immanuel Sirait sebagai MC. Saya ditemani oleh dua riset dari Universitas Erlangga di bidang statistik, Dwi Kamaya Harsanti dan Dwi Syarifuddin Nisha. Hari ini kita akan membahas tentang kelapa sawit. Seperti pemirsa tahu sebelumnya, harga kelapa sawit itu sangat tinggi karena adanya banyak investasi dari Amerika dan Cina, dan Indonesia merupakan pengekspor kelapa sawit yang paling terbesar pertama di dunia. Maka dari itu, kita ada satu pertanyaan yang sering ditanya-tanya oleh pemirsa. Gimana harga kelapa sawit ke depannya? Mungkin bisa dilanjutin oleh dua peneliti dari Universitas Erlangga. Baik, terima kasih banyak Kak Immanuel Sirait selaku MC pada hari ini. Nah, baik teman-teman, sebelum kita menuju ke hasil analisis kami, boleh minta tolong kepada Kak Immanuel untuk membuka hasil presentasi kami Oh iya. dari PPT. Nah, baik. Boleh langsung saja biar teman-teman tahu apa sih kelapa sawit itu. Nah, kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia karena berperan dalam perekonomian ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Namun, harga CPO sangat volatil akibat dinamika produksi, kebijakan biodiesel, tarif ekspor, dan kondisi global sehingga menimbulkan risiko bagi industri. Berbagai penelitian menunjukkan kedua metode dapat meningkatkan akurasi prediksi harga komoditas, namun belum ada studi yang membandingkan performa ANN dan deret Fourier secara langsung untuk harga CPO dunia. Oleh karena itu, kami peneliti di sini ingin mengisi celah tersebut sekaligus mendukung SDGs khususnya tujuan 8, 9, dan 12 melalui peningkatan stabilitas industri, penerapan inovasi teknologi, dan efisiensi produksi. Boleh dibantu next, Kak? Oke, di sini tertera tabel statistika deskriptif seperti rata-rata, variansi, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Nah, statistika deskriptif di sini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data harga kelapa sawit dunia. Pada penelitian ini juga, analisis deskriptif dilakukan dengan memvisualisasikan data melalui plot deret waktu untuk mengidentifikasi pola pergerakan harga seperti yang tertera pada PPT kami. Oke, boleh dibantu next, Kak. Nah, lalu kami melakukan uji Teravista yang didapatkan bahwa harga kelapa sawit memiliki p-value sebesar 0,003327, yang dimana lebih kecil dari alfa yang sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel harga kelapa sawit memiliki pola hubungan yang tidak linier. Penelitian ini menggunakan berbagai variabel lag harga sebagai input untuk memodelkan ANN. Pemilihan lag disesuaikan dengan hasil pengujian PACF yang akan dilanjutkan untuk menentukan struktur hidden layer dan jumlah neuron optimal. Dilakukan pengolahan data pada data training dan testing dengan memeriksa nilai MAPE dan RMSE terkecil. Karena variabel harga kelapa sawit bersifat non-linear, pemodelan ANN dilakukan menggunakan fungsi aktivasi simoid dan TAN. Berikut ditampilkan hasil pengolahan data serta konfigurasi hidden layer dari aktivasi sigmoid. Boleh dibantu next, Kak? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh peneliti Rifah. Oke, untuk selanjutnya ini kita sudah melakukan dua fungsi. Yang tadi itu yang sigmoid dan yang sekarang ini yang tan. Di sini terlihat jika yang paling optimal yaitu yang angka 4 karena RMSE dan MAP-nya yang terkecil. Nah, setelah diperoleh model ANN yang paling optimal, model tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan forecasting. Selanjutnya dibuat plot dari waktu untuk membandingkan pola data aktual dengan hasil forecasting pada data training, sehingga terlihat kemampuan model dalam mengikuti dinamika harga kelapa sawit. Nah, berdasarkan hasil estimasi pada data training, model ANN dengan fungsi aktivasi TAN menghasilkan pola prediksi yang mengikuti pola data aktual dengan perbedaan yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempresentasikan dinamika dengan baik, sehingga analisis dapat dilanjutkan pada tahap forecasting. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk Direct Fourier, di sini terlihat jika nilai K yang paling optimal yaitu pada K12 dengan nilai DCV-nya yang terendah yaitu 612,13. Nah, berdasarkan hasil estimasi pada training, plot fungsi model Fourier menunjukkan bahwa pola estimasi hampir sepenuhnya mengikuti pola data asli tanpa perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, proses forecasting dapat dilanjutkan dengan menggunakan Direct Fourier pada data testing. Hasil evaluasi prediksi menghasilkan nilai mappingnya sekitar 7,95% yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan prediksi yang relatif rendah. Selanjutnya, dan untuk perbandingan dua modelnya, di sini terlihat jika dengan menggunakan ANN nilai MAPE dan RMSE-nya terkecil, yaitu sekitar 2,46% untuk MAPE-nya dan RMSE-nya 140,39. Dan untuk berdasarkan plotnya, di sini terlihat bahwa yang menggunakan ANN lebih mengikuti model dibandingkan dengan yang menggunakan Direct Fourier. Jadi kesimpulannya yang terbaik yaitu menggunakan ANN. Untuk analisisnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin saya punya dua pertanyaan yang pengen tanya kepada para peneliti. Yang pertama itu hubungan nanti nilai rupiah terhadap kelapa ke depannya. Dan terakhir itu yang lebih pentingnya dampak ke depannya nanti di Indonesia seperti apa? Mungkin bisa dijawab. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu ya, Kak. Eh, Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa model ANN merupakan model terbaik dengan MAPE testing sebesar 2,46%, yang dimana artinya prediksi dari model tersebut adalah sangat akurat. Nah, prediksi ANN ini menunjukkan bahwa harga kelapa sawit ke depannya cenderung mengalami kenaikan jangka pendek menengah meskipun tetap berfluktuasi. Kenapa? Karena pola data historis menunjukkan tren fluktuatif tetapi meningkat. Lalu model ANN juga mengikuti pola dan memproyeksikan kelanjutan kenaikan moderat, bukan penurunan tajam. Dan plot perbandingan data aktual dengan prediksi ANN menunjukkan pola naik pada ujung data testing, yang artinya model mengindikasikan kenaikan untuk periode ke depan. Dan untuk pertanyaan yang kedua tentang strategi ke depannya, jadi untuk ke depannya hasil prediksi yang lebih akurat bisa digunakan untuk membantu pemerintah, perusahaan, dan investor dalam mengambil keputusan yang lebih tenang mengenai soal produksi, stok ekspor, dan mengelola risiko ketika harga CPO-nya naik dan turun. Dengan prediksi yang lebih bagus, industri bisa merencanakan langkah yang lebih efisien dan tidak terlalu bingung menghadapi volatilitas harga. Tapi karena harga CPO banyak dipengaruhi faktor yang lainnya seperti kebijakan negara lain, cuaca, dan kondisi ekonomi, model tetap perlu diperbarui secara rutin supaya hasilnya tetap relevan dengan kondisi terbaru. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa ANN maupun Derivatives sebenarnya mampu memprediksi harga acuan global CPO dengan baik. Namun, ANN memberikan performa yang jauh lebih unggul dengan MAPE testingnya sebesar 2,46% dan RMSE-nya 140,39 dibandingkan dengan Direct Fourier yang hanya 7,95% untuk MAPE-nya dan RMSE-nya 411,91. Konfigurasi ANN lebih efektif untuk menangkap pola nonlinear serta fluktuasi kompleks. Dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah, ANN lebih direkomendasikan untuk prediksi harga CPO sebagai dasar kebijakan dan perencanaan bagi pemerintah, produsen, dan investor. Meski demikian, faktor eksternal seperti kebijakan perdagangan, cuaca yang ekstrim, dan dinamika ekonomi global tetap dapat mempengaruhi akurasi sehingga pembaruan data dan analisis berkala penting untuk menjaga keputusan tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar. Sekian, terima kasih. Oke.
Terima kasih dari peneliti Universitas Erlangga, Dwi Kamare Harsanti dan Dwi Syarifatunisya terhadap insight terhadap harga kelapa. Saya harap dari pemirsa bisa mendapatkan insight yang lebih dalam lagi terhadap kelapa di sumber media yang lainnya atau dari video tersebut yang sedang dipaparkan. Sekian dari kami, terima kasih.